Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Al-Ghazi. Saya merupakan mahasiswa KPI 4D angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan atau membawakan satu judul, yaitu Menjaga Harapan di Tengah Ujian. Dan tentunya tema ini atau judul ini sangat dekat dengan hati kita, yaitu harapan. Harapan adalah sebuah alat atau sebuah jalan untuk kita untuk selalu menjalankan hidup, atau harapan adalah sebagai api dari kita untuk terus melanjutkan hidup, bahan bakar kita untuk selalu melanjutkan hidup. Karena jika kita tidak memiliki harapan, maka hidup kita akan flat-flat saja. Hidup kita akan apa ya disebutnya, hidup kita akan lurus-lurus saja. Dan kita mungkin jika tidak memiliki harapan, kita akan tidak merasakan apapun atau tidak memiliki makna kehidupan. Seperti itu, teman-teman. Dan mengenai harapan, dalam bahasa Arab, harapan itu dikenal dengan kata raja, yaitu sikap optimis dan percaya bahwa kebaikan akan datang meski kita berada di tengah kesulitan. Apa itu harapan? Harapan secara definisi atau secara artinya adalah, harapan adalah cahaya kecil yang membuat kita tetap melangkah bahkan saat gelap menutup seluruh pandangan kita. Harapan bukan hanya sekedar angan-angan untuk atau bukan sekedar angan-angan kosong gitu, tetapi semangat untuk tetap berusaha, percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Nah, bisa kita lihat gitu. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa betapapun masa lalu kita yang gelap, bagaimanapun masa lalu kita yang gelap, selama kita masih hidup masih ada harapan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Itu yang dinamakan moving on kalau di dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalkan kita sok keren lah gitu ya, itu moving on atau move on dan melanjutkan hidup. Seperti itu, teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kehilangan harapan atau hopeless. Ya misalkan ditolak gebetan, hopeless. Ya meskipun pacaran gak boleh ya sebetulnya. Atau misalkan gak dapat apa yang kita mau nih, misalkan ke orang tua, "Ma, aku hayang sepeda, ma, aku mau PS," misalkan. Terus orang tua kita bilang, "Maaf ya, mama belum ada buat uangnya untuk beliin kamu sepeda tanggal segini, paling ya bulan depan atau misalkan 3 bulan ke berikutnya." Lalu kita sebutnya hilang harapan gitu. Itu tuh gak boleh, teman-teman. Maksudnya itu adalah kita sama dengan tidak percaya akan takdir Allah, dan kita kufur nikmat seperti itu. Contoh lainnya, misalkan ketika kita gagal dalam ujian, ditolak dalam pekerjaan, atau kehilangan orang tercinta, mereka merasa hidup ini tidak adil gitu. Misalkan ya kembali lagi kepada yang tadi, kok aku ditinggalin sama tunangan aku, kok aku ditinggalin sama misalkan orang yang lagi deket sama aku, kan itu sehingga kita
hopeless gitu, maksudnya galau, dengerin lagu-lagu UC misalkan, atau dengerin lagu yang galau-galau atau yang biasa dilakukan oleh Gen Z pada zaman sekarang, ya apa ya, itu tidak boleh gitu. Ketika kita galau berlebihan gitu ya, kita itu harus move on, jangan gamon gitu. Karena padahal kegagalan dalam ujian adalah bagian dari proses gitu. Baik atau tidaknya proses kamu, atau misalkan outputnya sesuai atau tidak, itu adalah tetap bagian dari proses gitu. Dan proses itu adalah sesuatu momen yang membuat kita belajar. Ketika kita dikasih sukses terus menerus, kadang manusia itu terlena. Namun ketika kegagalan, kita gamon, kita galau, pilihannya ada dua. Kita berpikir untuk lebih maju, atau kita tetap terkungkung dalam perasaan tersebut. Nah, itu tuh gak boleh teman-teman, untuk terkungkung dalam perasaan tersebut. Kita gini, mari kita coba renungkan gitu, sebuah kisah dari Nabi Yakub alaihissalam yang dulu kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf, selama bertahun-tahun. Namun ia tidak pernah kehilangan harapan. Bahkan beliau berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Quran surat Yusuf ayat 87. Lihatlah betapa besar gitu harapan agar membuat seorang ayah itu tetap tegar selama puluhan tahun kehilangan anaknya. Bukan sekedar perasaan, tapi itu adalah kekuatan gitu. Bahkan sekelas Nabi pun beliau tabah, beliau menguatkan diri beliau gitu. Nah, masa sekelas kita gitu, maksudnya kita tidak terus-terusan gamon gitu, tapi kita tidak membentengi perasaan kita atau menguatkan gitu. Bahkan perlu untuk kita menguatkan diri kita, karena perasaan galau atau gamon itu destruktif teman-teman. Itu sangat mengacaukan psikologis teman-teman gitu. Nah, lalu timbullah pertanyaan ya, bagaimana sih caranya merawat harapan tersebut? Karena jujur melihat apalagi zaman sekarang yang banyak mood swing, naik turun segala macam, apalagi Gen Z ya gitu, sangat susah untuk merawat harapan itu. Karena Gen Z itu ya dikit-dikit galau, dikit-dikit gamon, dikit-dikit bikin SW, dikit-dikit ngeluh. Aduh, parah sekali. Nah, bagaimana sih agar harapan itu tetap terjaga? Nah, yang pertama itu udah pasti ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah itu berkali-kali bahwa setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Maka tugas kita bukan menebak kapan kemudahan itu datang, tapi terus melangkah sambil Allah yakin bahwa Allah menepati janjinya. Karena bentuk taat kita kepada Tuhan atau kepada Allah gitu adalah dengan positive thinking pada Allah, atau husnuzon gitu. Itu sangat penting teman-teman. Nah, terus yang kedua yaitu berdoa dan berikhtiar. Harapan itu bukan hanya diam dan menunggu. Contoh misalkan dan kayak bakal ayah gitu, ntar juga bakal ada yang ngasih makanan. Enggak dong, kita harus kerja, kita harus cari duit. Bahkan meminta pun itu bagian usaha gitu sebetulnya. Misalkan contoh kita meminta ke orang tua, misalkan mau uang bulanan buat makan, ya itu kan sebagai sebenarnya sebagai usaha kita untuk mencari atau berikhtiar. Nah, kenapa kita jangan hanya diam dan menunggu, tapi bangkit dan berjuang? Karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdoa gitu untuk kemenangan Islam pada saat dia berjuang, pada saat beliau itu berjuang untuk Islam itu, tapi beliau berusaha dengan penuh strategi gitu. Selanjutnya yaitu berteman dengan orang yang optimis ya. Mau gimana pun ya tetap gitu ya, maksudnya kita itu harus berteman dengan orang yang optimis, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Behavior atau kebiasaan itu juga sangat berpengaruh gitu pada diri kita gitu, terhadap kemajuan diri kita. Nah,
Hadirin sekalian, mari kita rawat harapan kita. Jadikan harapan itu sebagai bahan bakar hidup, karena orang yang kehilangan harapan akan kehilangan arah. Tapi orang yang menjaga harapan akan selalu punya alasan untuk bangkit. Jangan pernah menyerah untuk sesuatu, karena menyerah adalah tandanya kalah. Ingatlah, selama matahari terbit dari timur, selama nafas kita mengalir, maka harapan itu selalu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.